Anime Boku no Breakers season yang kedua, episode yang ke-6-nya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada halaman ini, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa setelah waktu pulang sekolah sekarang sudah tiba, maka Sakura, Nirei, dan juga Suo, akhirnya mereka pun seketika langsung berkumpul bersama dengan Tsubakino untuk dapat bisa melakukan patroli pada siang hari keliling kota Makochi ini. Dengan sebuah tujuan untuk dapat membantu para penduduk kota jika ada salah satu dari mereka yang sekarang membutuhkan bantuan. Namun, di dalam perjalanannya ini, Sakura yang sekarang nampak sangat malu akibat selalu digodain oleh Tsubakino, akhirnya dia pun segera memutuskan untuk dapat berjalan jauh dari mereka semua. Alias, Sakura berjalan paling belakang supaya dirinya tidak dekat-dekat. Karena pada dasarnya, Sakura masih belum terbiasa untuk dapat melakukan patroli seperti ini bersama dengan Tsubakino. Sementara itu, Nirei yang kebetulan merasa sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung bertanya kepada Tsubakino, yaitu kemanakah tujuan dari mereka hari ini. Mendengar pertanyaan itu dari Nirei, maka Tsubakino pun kini seketika langsung membalasnya, bahwa tujuan dari mereka hari ini adalah untuk bisa pergi menuju ke rumah dari salah satu kakek tua yang bernama kakek Ito. Mengingat pada hari ini adalah hari di mana istrinya sudah meninggal tepat pada 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Tsubakino pun sudah berniat untuk bisa menghibur dan juga menemani kakek Ito tepat di hari kematian istrinya supaya kakek Ito tidak merasa kesepian. Menyaksikan penjelasan dari Tsubakino tersebut, Sakura pun sekarang hanya mengangguk. Hingga tanpa menunggu lama, mereka berempat pun kini langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian, tepat ketika mereka sekarang sudah sampai di rumah dari kakek Ito, maka di momen yang sama inilah, kakek Ito pun sekarang langsung menyambut kedatangan dari mereka sambil berkata seperti ini kepada Tsubakino. Tsubaki-chan, irashai! Yo, selamat datang lagi Tsubakino. Aku memiliki beberapa kue dorayaki yang kebetulan baru saja dikirimkan oleh restoran terdekat. Jadi jika kau mau, maka ayo kita masuk ke dalam bersama dengan teman-temanmu untuk dapat makan dorayaki bersama. Melihat hal itu di depan matanya, Sakura pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya. Hah? Apanya yang terlihat kesepian dan juga apanya yang terlihat frustasi? Sejauh ini, kakek itu pun justru malah terlihat segar bugar. Dan juga dia pun sekarang terlihat sangat bahagia. Jadi gara-gara itu, maka untuk apa kita datang ke tempat ini? Namun, karena mereka sudah disambut dengan sangat baik oleh kakek itu, maka untuk bisa menghargainya, Sakura, Nirei, dan juga Suo sekarang akhirnya seketika langsung sepakat untuk bisa masuk lebih dulu demi dapat bisa menemaninya. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam, Tsubakino, Suo, dan juga Nirei kini langsung berinisiatif untuk dapat menawarkan bantuannya. Di mana di dalam praktiknya, mereka pun langsung membantu kakek itu untuk dapat mengerjakan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Suo membantu kakek itu untuk dapat bisa memperbaiki hordeng yang kebetulan sekarang rusak. Kedua, Nirei membantu kakek itu untuk dapat bisa memperbaiki lampu yang sekarang sudah rusak atau sekarang sudah mati. Ketiga, Tsubakino membantu kakek itu untuk dapat bisa merapikan rumahnya serta membereskan barang-barang yang berserakan. Sementara itu, Sakura pun sekarang malah nampak sangat kebingungan. Karena pada dasarnya, dia pun tidak tahu harus membantu apalagi di rumah ini. Melihat hal itu, kakek itu pun langsung berjalan menuju ke arahnya sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, tolong bawakan ini atau tolong taruh benda ini di gudang. Mendengar ucapan dari kakek itu, Sakura pun kini seketika langsung bergerak. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun langsung berjalan untuk dapat bisa menaruh benda itu sesuai permintaan dari kakek itu. Lalu, setelah mereka berempat sudah selesai melakukan pekerjaan rumah itu, maka kakek Ito pun langsung memanggil mereka untuk dapat beristirahat sekaligus untuk dapat memakan kue dorayaki bersama-sama. Sebelum pada akhirnya, mereka pun sekarang memutuskan untuk bisa pulang. Karena tugas dari mereka untuk dapat bisa menemani kakek itu pada hari ini sekarang semuanya sudah selesai. Nah, karena Sakura sampai dengan pulang masih penasaran, kenapa secara spesifik Tsubakino sangat ingin sekali membantu kakek itu, maka di momen yang sama itulah Sakura pun sekarang kembali bertanya kepadanya, yaitu apakah tujuan sebenarnya dari Tsubakino, serta kenapa dia sangat peduli sekali dengan keadaan dari kakek itu. Di momen tersebutlah, Tsubakino pun kini seketika langsung menjawabnya sambil tersenyum menuju ke arah Sakura.
Yaitu kakek Ito dan juga istrinya yang sudah meninggal adalah orang yang sangat berharga sekali bagi Tsubakino. Bahkan mereka berdua pun sudah dianggap sebagai orang tua dari Tsubakino. Mengingat pada dasarnya mereka berdua lah orang yang pertama kali bisa menerima Tsubakino apa adanya. Serta mereka jugalah orang yang telah mengakui Tsubakino entah bagaimanapun keadaannya. Gara-gara itulah, Tsubakino pun sekarang otomatis langsung berjanji kepada dirinya sendiri bahwa tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya, dia pun akan terus berusaha untuk dapat membuat kakek Ito bahagia. Mengingat sampai kapanpun, dia pun tidak akan pernah bisa melupakan semua jasa dari mereka berdua. Kemudian, setelah menceritakan mengenai apa alasan dari Tsubakino, kenapa dia sangat peduli sekali kepada keluarga dari kakek Ito, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Tsubakino, tapi dalam cerita masa lalu. Atau dengan kata lain, mulai dari sinilah kita pun akan sedikit diperlihatkan mengenai seperti apakah kisah masa lalu dari Tsubakino. Namun, khusus di channel ini, ceritanya akan kami rubah supaya lebih enak ditonton. Karena jika membacakan cerita yang aslinya, udah jelas isinya akan menyimpang. Dan itu pun tentu saja tidak sesuai dengan apa yang sekarang kita yakini. Yaitu perbuatan menyimpang adalah perbuatan yang tidak baik, entah apapun alasannya. Jadi, bagi kalian yang tetap ingin tahu seperti apakah kisah masa lalu dari Tsubakino versi channel YouTube Reborn, maka tentu saja kalian pun bisa simak terus video ini sampai habis. Sederhananya, khusus untuk episode kali ini, mari kita anggap saja Tsubakino adalah seorang perempuan supaya lebih sedikit masuk akal. Simpelnya, Tsubakino adalah seorang anak yang sangatlah jauh berbeda dengan kebanyakan anak-anak perempuan lainnya. Di mana pada umumnya, semua anak-anak perempuan lebih suka untuk bisa berkumpul dengan para anak perempuan lainnya, serta mereka pun juga lebih suka untuk dapat bisa bermain boneka. Sedangkan, Tsubakino adalah anak perempuan yang sangat tomboy. Karena di dalam praktiknya, Tsubakino lebih suka bergaul dengan kelompok anak laki-laki lain, serta dia pun juga lebih suka untuk dapat bisa melakukan pertarungan di jalanan daripada harus bermain di dalam ruangan dengan anak perempuan yang lainnya. Gara-gara semua perbuatannya itu, maka secara tidak langsung, Tsubakino pun otomatis langsung menjadi dikucilkan. Serta dia pun juga dijauhi oleh semua teman-temannya karena menurut mereka, Tsubakino adalah anak yang sama sekali tidak normal. Di satu sisi, semua anak laki-laki tidak berani dekat-dekat dengan Tsubakino. Karena menurut mereka, Tsubakino adalah seorang monster. Mengingat kekuatan dari Tsubakino jauh lebih kuat daripada mereka. Bahkan di dalam setiap pertempuran, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Tidak peduli lawannya itu hanya ada satu orang, ataupun ketika lawannya saat itu sangat banyak. Sedangkan di sisi lainnya, anak perempuan pun juga tidak mau berteman dengan Tsubakino. Karena menurut mereka, Tsubakino terlalu brutal untuk dapat bisa dijadikan teman. Akibatnya, Tsubakino pun terpaksa harus hidup sendirian sejak dirinya masih SD. Karena pada dasarnya, dia tidak diterima di mana-mana. Dan juga tidak ada satupun orang yang mau bermain bersama dengan Tsubakino. Nah, menarik ya, setelah tanpa sengaja, Tsubakino bisa berkenalan dengan keluarga dari kakek Ito. Maka mulai dari sanalah, Tsubakino pun akhirnya bisa merasakan bahwa ada orang yang sekarang bisa menerimanya apa adanya. Di mana di dalam praktiknya, kakek Ito dan juga nenek itu mau menerima keadaan dari Tsubakino yang tidak normal, dan juga dia pun terus merawat Tsubakino mulai dari dirinya kecil. Gampangnya, hampir setiap hari, Tsubakino pun selalu bermain ke rumah dari kakek itu ketika dirinya sudah pulang sekolah. Serta, dia pun juga selalu membantu keluarga dari kakek itu kapanpun mereka membutuhkan bantuannya. Nah, suatu hari, Tsubakino yang kebetulan saat itu sedang beres-beres, tidak sengaja, dia pun malah bisa menemukan sebuah kotak makeup yang saat ini tergeletak di depan sebuah kaca besar. Lalu, karena Tsubakino merasa sangat penasaran, maka dia pun langsung datang untuk dapat bisa menghampirinya, dan juga dia pun langsung mencoba untuk bisa memakainya tepat kepada wajahnya sendiri. Kemudian, setelah dirinya sudah memakai makeup itu di wajahnya, maka Tsubakino pun otomatis menjadi sangat terkejut. Karena ketika dirinya sudah mulai melihat kaca, maka entah kenapa Tsubakino pun justru malah merasa bahwa dirinya bisa terlihat sangat cantik walaupun dia adalah anak yang sangat tomboy. Alias, walaupun Tsubakino adalah seorang anak yang sangat suka sekali untuk dapat melakukan pertarungan di jalanan, tapi Tsubakino tetap merasa cantik. Menarik ya, ketika dirinya saat itu sedang melihat ke dalam pantulan dari kaca itu,
Maka dari arah belakang Tsubakino, nenek itu pun kini tiba-tiba saja langsung masuk. Serta dengan sangat terkejut, dia pun langsung bergerak untuk dapat bisa menghampiri Tsubakino sambil mencoba untuk bisa bertanya kepadanya. Di momen itulah, Tsubakino pun otomatis langsung menjadi menangis. Karena pada dasarnya, Tsubakino sekarang sangat takut jika dirinya malah dimarahi. Mengingat dia pun tanpa izin telah menggunakan make up dari nenek itu yang kebetulan saat itu sedang tergeletak di lantai. Ditambah, Tsubakino pun sangat malu karena ini adalah pertama kalinya Tsubakino menggunakan make up. Jadi gara-gara itulah, dia pun sekarang langsung membukukan badannya dengan niat untuk bisa minta maaf kepada nenek itu. Menyaksikan semua itu di depan matanya, nenek itu pun ternyata sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat menghapus air mata dari Tsubakino sambil berkata seperti ini kepadanya. Entah apapun yang terjadi kepadamu, di mata kami, kamu adalah anak normal sama seperti anak lainnya. Bedanya, kamu memiliki jiwa yang sangat besar dan juga kamu memiliki keberanian yang sangat besar untuk bisa tampil beda dengan anak-anak lainnya. Ngomong-ngomong, apakah dirimu mau mencoba untuk dapat menggunakan high heel? Karena menurutku, high heel jauh lebih cocok untukmu daripada sepatu biasa. Mengingat, kau ini adalah anak yang sangat kuat, seperti para ksatria zaman dahulu ketika mereka pergi ke dalam medan perang. Asal dirimu tahu, zaman dahulu, semua ksatria di dunia ini pergi ke medan perang dengan menggunakan sepatu high heel. Karena dengan menggunakan sepatu high heel, maka mereka pun bisa bebas untuk dapat bergerak ketika mereka duduk di atas kuda. Dan juga ketika mereka sedang bertarung tepat dari atas kudanya masing-masing. Sedangkan make up pun juga merupakan bagian dari senjata perang. Karena zaman dahulu, hampir semua samurai di Jepang selalu menggunakan make up untuk dapat menutupi identitas asli dari mereka. Jadi berdasarkan hal tersebut, tidak ada yang salah dari dirimu. Mengingat, walaupun dirimu adalah anak yang sangat tomboy, tapi menggunakan make up dan juga menggunakan high heel adalah sesuatu yang sangat normal. Mendengar semua ucapan itu dari nenek itu, Tsubakino pun kini seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena kenyataannya, ini adalah pertama kalinya ada orang yang tidak marah dan juga ada orang yang tidak langsung menjauhinya. Padahal selama ini, dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, gara-gara itulah, maka sampai dengan sekarang, Tsubakino pun terus mempertahankan gayanya. Di mana, walaupun dirinya adalah perempuan yang tomboy yang sebenarnya sangat suka sekali untuk dapat bisa melakukan pertarungan, namun kenyataannya, Tsubakino pun selalu memutuskan untuk dapat terus menggunakan makeup itu dan juga menggunakan sepatu high heel kemanapun dan juga dimanapun. Mengingat pada dasarnya, itulah jati diri dari seorang Tsubakino yang sampai sekarang masih terus dia pertahankan berkat bantuan dari kakek itu dan juga berkat bantuan dari nenek itu ketika dirinya dulu masih kecil. Serta itu jugalah yang menjadikan alasan kenapa tadi Tsubakino sempat bilang kepada Sakura bahwa dia sangat berutang budi kepada keluarga dari kakek itu. Nah, sampai di sini sebenarnya cerita masa lalunya sudah selesai. Namun, sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah cerita masa lalu versi dari channel ini yang sudah jelas ceritanya sedikit dirubah. Harusnya Tsubakino adalah laki-laki. Tapi supaya tidak brutal, maka di dalam video ini kami pun menggantinya bahwa Tsubakino adalah perempuan. Selebihnya, cerita dari episode yang ke-6 hari ini isinya adalah zonk. Karena menurut kami, isinya sudah tidak bisa diperbaiki walaupun kami buat cerita sendiri lagi. Contohnya, di dalam sisa episode 6 semalam, isinya adalah pengakuan tentang isi hati dari Tsubakino, bahwa Tsubakino adalah orang yang sangat suka sekali kepada Umemiya. Alias, Tsubakino cinta kepada Umemiya, walaupun Ume pun sama sekali tidak bisa menerima cinta dari Tsubakino itu. Ya jelaslah tidak bisa diterima, karena mana mungkin Ume yang normal milih pacaran sama Tsubakino. Jadi oleh karena itu, maka mari kita sudahi saja isi cerita dari episode ke-6 ini di dalam versi animenya. Karena sekali lagi, isinya 100% ngaco, mirip kayak cerita BL. Sebagai gantinya, untuk bisa mengurangi sedikit rasa kecewa kita, maka kami pun akan memberitahukan kepada kalian sekaligus menjelaskan tentang sedikit bocoran cerita untuk episode yang berikutnya minggu depan. Yaitu cerita tentang sebuah pertarungan besar yang akan melibatkan 3 geng sekaligus. Yang pertama adalah Bofurin, dengan diwakilkan oleh keempat orang anggotanya, yaitu Tsubakino, Suo, Nirei, dan juga Sakura. Kemudian yang keduanya adalah kelompok berandalan yang menguasai sebuah wilayah lokalisasi tindakan negatif atau tindakan asusila,
mulai dari minuman beralkohol sampai dengan prostitusi, yang kebetulan dikelola secara legal oleh pemerintah setempat, yaitu kelompok para Yakuza atau kelompok para bodyguard dengan nama Roppo Ichiza. Dan yang terakhir tentunya adalah lawan mereka yang merupakan kelompok berandalan dengan nama geng Gravel, di mana semua anggotanya adalah kaum buruh alias kaum menengah ke bawah yang tinggal di daerah kumuh di sebelah kota Makochi. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu dan juga setelah Sakura, Nirei serta Suo sudah tiba pada lokasi ini, maka mereka bertiga pun tentu saja seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata keadaan di dalam distrik hiburan malam ini sangatlah jauh berbeda sekali dengan keadaan kota Makochi pada siang hari. Mengingat pada lokasi ini banyak sekali minuman beralkohol yang bisa dijual dengan bebas. Serta beberapa wanita malam juga terlihat sedang menawarkan jasanya di sepanjang jalan dari distrik hiburan malam ini. Tidak hanya itu, karena tepat pada satu wilayah yang sama, terdapat juga kafe-kafe aneh yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dilihat oleh Sakura. Mulai dari kafe penari tiang, maid cafe, bahkan sampai dengan toko yang menjual alat-alat untuk orang dewasa. Nah, menyadari jika dirinya berada pada lokasi yang sangat berbeda, Nirei yang tidak kuat mental akhirnya seketika langsung meminta mereka berdua untuk bisa segera pulang. Karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak siap dan juga mereka semua masih di bawah umur. Alias karena mereka semua saat ini masih kelas 1 SMA. Tidak hanya itu, bahkan Nirei pun juga sempat berjanji untuk bisa menghubungi Tsubakino, bahwa pada malam ini mereka tidak jadi untuk bisa bertemu Tsubakino dan juga tidak jadi untuk bisa membantunya. Mendengar perkataan dari Nirei itu, Sakura pun seketika langsung menolak. Karena menurut Sakura, mereka sudah setengah perjalanan dan juga sudah dekat dari tempat dari Tsubakino. Jadi jika mereka pulang malam ini, sebelum dirinya bisa bertemu dengan Tsubakino, maka sudah jelas misi dari mereka semua pasti akan diulang lagi besoknya. Namun sepertinya Nirei masih belum menyerah untuk bisa mengajak Sakura pulang. Hingga pada halaman yang berikutnya, Nirei pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Sakura, ayo segera kita tinggalkan lokasi ini. Karena jika kita tersesat, maka hal itu akan sangat berbahaya. Mengingat ini bukan lagi daerah kekuasaan yang dimiliki oleh geng Bofurin saja, tapi ini adalah daerah kekuasaan Yakuza juga, serta merupakan tempat netral untuk dapat melakukan pertarungan. Nah, tepat di tengah keributan ini, maka tiba-tiba saja muncullah sosok perempuan misterius yang jatuh tepat di depan Sakura. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Sakura jadi tertiban, serta mereka berdua pun sama-sama terpental menuju ke arah yang berlawanan. Melihat semua hal itu di depan matanya, perempuan yang baru saja terjatuh itu akhirnya segera meminta maaf kepada Sakura. Karena pada dasarnya, gara-gara tubuh dari Sakura ditiban, maka Sakura pun saat ini menjadi sedikit terluka. Mendengar ucapan dari perempuan itu, Sakura pun langsung membalasnya lagi. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Daripada memikirkan diriku, justru lihatlah dirimu sendiri itu. Mengingat kondisimu lah yang terluka lebih parah daripada aku. Apalagi jahitan dari bajumu itu saat ini juga jadi ikut robek. Nah, menariknya, tepat ketika Sakura dan juga perempuan itu sedang berdebat, maka dari arah yang berlawanan, muncullah beberapa orang anggota geng lain yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berkata seperti ini kepada perempuan itu. Woi, cepat berhenti dan jangan kabur lagi. Karena kami tidak dibayar lebih untuk dapat menangkapmu dengan cara yang sangat susah. Jadi menyerahlah dan ayo cepat ikuti kami. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, mereka pun kembali melanjutkan ucapannya lagi dengan cara berkata seperti ini kepada Sakura Haruka, Suo dan juga Nirei. Woi, diam dan jangan ikut campur. Kami hanya diberikan tugas untuk bisa membawa perempuan itu saja. Karena jika kalian memutuskan untuk ikut campur, maka kami pun tidak akan segan-segan untuk dapat melukai kalian semua. Di momen inilah, perempuan bernama Shizuka itu akhirnya seketika langsung maju ke depan, lalu dia pun segera berkata seperti ini kepada mereka semua. Baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Tapi tolong janji kepadaku untuk tidak menyakiti mereka semua. Mengingat hanya aku sajalah yang sebenarnya kalian incar. Jadi, lepaskan mereka semua dan jangan ganggu mereka lagi. Melihat pergerakan dan juga mendengar semua ucapan dari Shizuka itu, Nirei, Suo dan juga Sakura akhirnya seketika langsung menghentikannya. Karena pada momen ini, mereka pun akhirnya langsung sadar bahwa kelompok berandalan ini bukanlah orang yang baik. Jadi mau tidak mau, mereka harus bisa melindungi Shizuka, walaupun untuk saat ini mereka tidak tahu apa masalahnya.